Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Ibu Dini Dwi Astuti tanggal 6 kelompok 2, Bapak Dian Yunanto tanggal 7 kelompok 2, Ibu Dian Hesti Widyastuti tanggal 10 kelompok 1, Bapak Yosep Pratito Mantias tanggal 12 kelompok 3. Tuhan memberkati. Berikutnya, masa Advent dan Natal tahun 2020. Pada kebaktian hari Minggu 29 November 2020 akan dimulai masa Advent dan Natal tahun 2020. Masa Advent dan Natal tahun 2020 akan berakhir pada kebaktian hari Minggu Baptisan Yesus 10 Januari 2021. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Pelayanan Perjamuan Kudus Reguler 4. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 dilayankan Perjamuan Kudus Reguler 4 di Ambarawa pagi dan sore. Sedangkan untuk Pepantan Banyu Biru, pelayanan Perjamuan Kudus Reguler 4 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020. Mohon perhatian, dukungan, dan doa serta kesiapan diri dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya peneguhan Komisi Pemuda Remaja periode 2020 sampai 2023. Pada kebaktian hari Minggu pagi 6 Desember 2020 bertempat di Gedung GKJ Ambarawa dilayankan peneguhan Komisi Pemuda Remaja periode 2020-2023. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat beribadah. Marilah kita memulai ibadah pada minggu pagi ini saat hening sejenak. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Liturgi minggu ini, Minggu Advent kedua, dengan tema Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita masuk dalam panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 85 bait yang pertama, Kusongsong Bagaimana. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah Minggu Advent yang kedua tahun 2020 ini dengan pengakuan kita yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
Amin. Dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama bersukacita karena pemeliharaan dan cinta kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, sering kita mengabaikan hukum kasih. Sering kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka dari itu, mari kita menyesali dosa-dosa kita dengan kita menyanyikan lagu penyesalan dosa dari PKJ 37 bait yang pertama, "Bila ku renung dosaku." Sebagai dasar di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita akan menerima berita anugerah beserta petunjuk hidup baru. Berita anugerah terdapat di dalam kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya.
Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara. Jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, "Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sedangkan untuk petunjuk hidup baru terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian berita anugerah beserta petunjuk hidup dari Tuhan. Kita akan menyanggupi dengan nyanyian kesanggupan dari PKJ 60 bait yang pertama, "Hai umat manusia." Bangsa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus reguler yang keempat, yang terakhir di tahun 2020 ini. Kita memahami bersama bahwasanya sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara dan menguatkan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Cuma yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus kita tahu, sakramen perjamuan memelihara iman mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus mau menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itu adalah dasar penyelamatan Allah bagi kita semua. Sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa kita semua orang-orang percaya merupakan anggota keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke peristiwa perjamuan yang sempurna di surga kelak, sebagai kesempurnaan keselamatan kita semua orang percaya. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan mau menunjuk dan mengingatkan kepada kita akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri, bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan pendadaran sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita semua sungguh-sungguh menyadari dan mengakui kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita, dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah kepada kita. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang mau menyerahkan diri kepada Allah, yang mau menyesali dosanya, yang memohon pertolongan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara dan menguatkan iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Dan agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kami. Amin.
Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja sudah menyediakan roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini. Mari roti dan anggur ini kita khususkan, kita pisahkan, kita bedakan dengan roti dan anggur yang lain. Dalam sakramen perjamuan kudus ini, roti kita pakai untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus, anggur kita pakai untuk melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita tengadahkan hati pikiran kita ke surga. Kita yakin saat ini Tuhan Yesus bertahta dalam kemuliaannya di surga. Kita memastikan dalam hati dan pikiran kita, Ia yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kuasa, baik di bumi maupun di surga, akan memelihara, akan menyegarkan, dan akan menguatkan iman keselamatan kita. Sama seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita, Kristus yang mulia akan senantiasa memelihara dan menguatkan iman kita. Jemaat milik Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Kita bersyukur karena Tuhan telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan.
Mari kita mengucap di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita karena Tuhan telah memampukan kita, setiap diri kita untuk bisa mencukupi setiap kebutuhan kita sehari-hari. Adapun sebagai ayat pengantar, kita ambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Yang demikian firman dari Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya.
Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, akan diiringi oleh pujian PKJ 146, bait yang ketiga, bawa persembahanmu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu bila mana Tuhan telah memampukan kami untuk bisa mencukupi, memperlengkapi setiap kebutuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tentu setiap berkat, setiap kasih, setiap kecukupan yang kami rasakan sepanjang hidup kami ini semata-mata karena kasih penyertaan Tuhan semata. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan pada kesempatan saat ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan memampukan kami agar bisa menerimanya, merasa-rasakannya, memeliharanya, dan kemudian Tuhan berkenan untuk memampukan kami agar bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil di Minggu Advent yang kedua ini kita terima melalui kesaksian Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 8. Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat milik Kristus Yesus, di minggu Advent kedua ini kita disodori tema jangan lupa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bapak Ibu, tema ini menarik karena di masa pandemi ini ada lagu Desember Kelabu dan sebagainya. Ya, di masa pandemi ini banyak orang digoda untuk merasakan atau mengatakan ini masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, masa-masa pesimisme, tanpa prediksi akan masa depan. Ya, semula kita berharap ada segera vaksin yang sudah bisa dinikmati, ya bisa diedarkan dan bisa dikenakan. Tapi sampai Desember ini kita juga belum mendapatkan kepastian akan vaksin yang mana yang akan dipakai oleh pemerintah kita. Jadi ada pengalaman atau hampir 8 bulan kita masuk di masa pandemi ini. Nah, banyak yang mengalami pesimisme karena seolah-olah yang mereka lakukan itu tidak menghasilkan keuntungan, bahkan kerugian yang mereka dapatkan. Pandemi ini memang merupakan satu ancaman yang sangat nyata. Di Jawa Tengah beberapa minggu kemarin itu sempat cukup tinggi yang infeksi. Jadi kita melihat orang-orang di sekitar kita juga mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Di masa seperti ini orang bisa mengalami keputusasaan. Karena apa? Upaya-upaya perbaikan yang sudah dikerjakan, baik untuk usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, itu rasa-rasanya tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jadi mereka seolah-olah merasa semakin kecewa karena apapun usahanya seolah-olah mendatangkan kekecewaan. Ditambah dengan mereka melihat atau kita semua melihat adanya penindasan, adanya diskriminasi, adanya ketidakadilan, ada upaya koruptif dan kolusif. Ya, kita menyaksikan sendiri ketidaksabaran muncul ada, ya. Muncul keserakahan, ya. Jadi, kekerasan dan sebagainya. Jadi minggu Advent yang kedua ini kita diminta meskipun situasinya seperti itu, bacaan demi bacaan juga berbicara tentang adanya pesimisme, adanya keputusasaan, bahkan sinisme. Jadi seolah-olah bacaan kita di minggu Advent yang kedua ini, ya, sepertinya pesimisme, keputusasaan atau sinisme, pesimisme dan sebagainya, itu seolah-olah sedang mengetuk pintu pikiran, pintu hati kita. Dan jadi jangan kita biarkan yang mengetuk pintu itu mereka izinkan masuk dalam pikiran. Jadi jangan membiarkan diri kita itu ditakuti atau dihantui oleh rasa takut karena ketidakpastian itu. Di bacaan menegaskan kepada kita ada Allah, ada Tuhan, ada Juru Selamat yang tidak akan melupakan kita. Di minggu Advent kedua ini jangan lupa kalau Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, mari kita lihat dalam bacaan-bacaan kita. Dari Injil Markus kita lihat tampilnya Yohanes Pembaptis. Ya, diibaratkan sebagai pendahulu, sebagai cucuk lampah bagi datangnya Mesias. Tapi dikatakan sama seperti yang ada dalam Yesaya, ini adalah
figur atau tokoh yang berseru-seru di padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih, berseru-seru di padang gurun. Artinya apa? Kemungkinan terbesar adalah siapa yang akan mendengarnya kalau suara itu di padang gurun. Suara itu tentunya akan gampang hilang lenyap ditiup angin padang gurun. Nah, di sini sering kasih bahkan tutuk lampah atau pendahulu dari kedatangan Mesias ini, meskipun bernada ada harapan, tetapi kalau kita lihat di sana bersuara di padang gurun. Jadi, atau bisa kita balik, meskipun itu bersuara di padang gurun, tetapi intinya tetap ada. Jadi yang terlihat adalah hamba itu bersuara di padang gurun, berseru-seru di padang gurun, tetapi kepastiannya adalah Tuhan akan datang. Jadi meskipun suara itu berseru-seru di padang gurun, tetap akan ada yang menjaga akal sehat, yang menjaga pengharapan dan rasionalitas kita di tengah-tengah pesimisme dan ketidakpastian itu. Dan ini memang tidak mudah seringkali. Yang terlihat itu pesimisme, tetapi kita diminta untuk tetap rasionalis. Karena Yesus akan datang. Yohanes tadi berseru, dia akan datang dan pasti akan datang. Sementara padang gurun yang dihadapkan. Hal itu senada juga dalam bacaan kitab Yesaya tadi. Terima kasih, Yesaya, nabi yang mengkhotbahkan penghiburan kepada umat Allah yang waktu itu ada di tengah-tengah kehancuran. Nabi mengingatkan mereka, Allah pasti akan datang. Bahkan tadi seperti gembala yang akan mengumpulkan domba-domba dan kawanannya. Nabi mengatakan bahwa Allah akan seperti gembala yang menjamin kita akan ada dalam pelukannya. Nah, betapa tegasnya sebenarnya bacaan kitab Yesaya tadi. Meskipun ada di tengah-tengah kehancuran, tapi dikatakan nanti Allah akan datang sebagai gembala dan mengumpulkan kita dan memeluk kita. Kita ada dalam pelukannya. Jadi di tengah ketidakpastian, di tengah pesimisme tadi, kita harus ingat Allah akan memeluk kita. Sementara itu, saudara kasih, bacaan 2 Petrus mengajarkan, ini ada situasi di mana jemaat yang menerima bacaan 2 Petrus ini menganggap atau merasakan, wah Tuhan melalaikan janjinya. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak berkarya. Nah, di situasi semacam ini enggak sih bisa jadi orang juga jatuh sama seperti jemaat yang menerima bacaan 2 Petrus tadi. Seolah-olah dirasakan Tuhan melupakan kita. Kalau Tuhan tidak melupakan kita, mestinya Dia segera menolong, membantu kita. Nah, di sini diuji kesabaran kita. Oleh karena itu tadi penulis 2 Petrus mengatakan sehari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan sehari. Jadi Petrus mengingatkan situasi yang seolah-olah ada dalam penantian yang panjang ini. Dalam kenyataannya nanti di mata Allah akan sekejap mata dirubah. Jadi kita ada dalam penantian yang panjang, sama seperti yang dialami oleh pembaca 2 Petrus ini. Dikatakan pasti pada saatnya, bahkan penulis 2 Petrus mengatakan Allah menghendaki justru ini menjadi waktu kesabaran Allah supaya semua diselamatkan. Nah, melihat penantian, ujian, kesabaran itu sebagai waktu justru Allah sabar menunggu kita semua siap. Sementara itu Bapak Ibu dalam Mazmur tadi ini juga senada dengan bacaan kitab Yesaya.
Mazmur ini konteksnya adalah pembuangan Israel di Babel. Jadi sungguh-sungguh umat Israel merasa gelap, suram, mereka tergoda untuk percaya, oh Tuhan telah meninggalkan mereka. Sama seperti saat, oh Tuhan tidak begitu peduli pada kita dan sebagainya. Jadi Mazmur ini mengajak atau umat Israel diajak untuk melihat kembali. Lihat bagaimana Allah mengampuni, bagaimana Allah memulihkan, bagaimana Allah menyediakan masa depan. Persoalannya adalah dalam masa-masa ini adalah masa pertobatan. Pertobatan yang dinantikan. Jadi Bapak Ibu, dari 4 bacaan yang kita terima, semua menunjukkan, di 4 bacaan Advent kedua, semua menunjukkan, atau semua sebagai pengingat, awas, jangan lupa. Jangan sampai kita lupa kalau Allah tidak melupakan kita. Bahwa Allah peduli pada situasi. Allah peduli pada perasaan kita juga. Jadi Allah menginginkan di minggu Advent kedua ini supaya pikiran Allah peduli pada kita itu yang bekerja di dalam hati kita. Artinya apa? Kita percaya bahwasannya ada cara Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan kita. Kita belajar bagaimana mengisi waktu penantian yang menggoda. Bagaimana supaya kita tidak jatuh pada pesimisme dan keputusasaan. Kita belajar dari 2 Petrus tadi. Ada 2 hal untuk menghadapi pesimisme, putus asa, dan sinisme. Petrus memberi 2 kualitas yang harus menandai kehidupan orang percaya. Yang pertama, justru di masa ini, Petrus berkata, hidup kita harus ditandai dengan kekudusan. Yang kedua, hidup kita harus ditandai dengan pengabdian. Jadi pada masa seperti ini justru kita harus melihat bagaimana kekudusan kita, bagaimana pengabdian kita. Kekudusan terkait dengan apa yang kita kerjakan. Kekudusan terlihat bagaimana kita berkarya. Sama seperti Kristus yang berkarya. Kekudusan terkait bagaimana kita memperlakukan orang lain. Melakukan dengan hormat, dengan ketulusan. Kekudusan itu berarti adalah memandang setiap waktu sebagai kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah arti kekudusan yang sesungguhnya. Justru ini berbicara tentang bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita berbuat. Sedangkan pengabdian ini terkait dengan motivasi apa yang kita kerjakan. Penghormatan yang penuh kepada Tuhan sebagai pencipta, penebus, dan pembimbing hidup kita. Inilah motif yang terdalam. Jadi kita diharapkan tumbuh dalam kekudusan, dalam interaksi kita dengan orang lain. Di satu sisi tumbuh dalam pengabdian, dalam hubungan kita dengan Allah. Memurnikan motif kita dalam melakukan segala sesuatu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, Advent kedua ini memanggil kita untuk hidup tidak dalam semangat pesimisme, keputusasaan, tetapi justru dengan antusias. Karena ini kesempatan untuk mengkoreksi isi hati kita, untuk mengkoreksi setiap tutur kata dan perbuatan kita. Kita diminta untuk lebih positif, lebih kreatif. Ingat, Tuhan tidak tinggal diam dalam situasi kita. Ia akan berkarya termasuk di dalam diri kita dan di dunia ini. Selamat memasuki Advent yang kedua. Amin.
saat itu untuk kita. Bapa Surgawi, meskipun secara kasat mata banyak manusia di muka bumi ini yang melihat adanya ketidakpastian, muncul rasa pesimisme, muncul keraguan-raguan akan masa depan. Tuhan, namun Engkau meneguhkan kepada kami bahwasanya Engkau tidak akan melupakan keadaan kami. Akan ada orang-orang yang selalu menggugah, memberi pengharapan dan kekuatan kepada kami. Engkau akan mengirim suatu penyelesaian bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami menampilkan diri yang maksimal untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan lebih fokus kepada pengabdian diri kami kepadamu. Kami akan lebih memperhatikan kekudusan hidup kami di hadapan sesama kami. Dan itu semua akan dapat kami jalani karena kemurahan dan bimbingan-Mu semata. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami. Tuhan, kami serahkan setiap anggota keluarga kami. Engkau jagai dan Engkau lindungi. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap anggota keluarga kami. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di gereja dan di masyarakat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam kesusahan, yang ada dalam pergumulan hidup yang berat. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan mereka dengan memberikan yang terbaik bagi saudara kami. Kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami serahkan para pemimpin kami. Tuhan berkati sehingga tetap pemimpin kami memberi harapan melalui apa yang dilakukan, melalui apa yang menjadi kebijaksanaan, melalui apa yang dikerjakan mereka bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, kami sempurnakan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita respon firman Tuhan dengan nyanyian pengutusan. Bait yang ketiga, Tuhan kan meninggikan yang suka merendah. Yang
Jemaat yang terkasih, marilah bersama umat percaya di seluruh penjuru bumi kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, di Minggu Advent yang kedua ini memanggil kita agar kita ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bait yang keempat, di masa kecil, di masa suci ini pun kumohon padamu.